Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah talibatil ilm, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, para satidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, dan mari kita terus menerus selalu mengambil sikap hakikat daripada kaidah yang agung di dalam kita sebagai hamba, yang hajat kita, kepentingan kita yang paling besar di dalam hidup adalah meraih sa'adah, meraih kebahagiaan dengan beriman kepada Allah. Dan bukti dari perjalanan kita di dalam hidup berbahagia dengan beriman kepada Allah adalah kehidupan kita ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah kehidupan yang dibahasakan oleh Allah maskuro, kehidupan yang dijelaskan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu menunjukkan hamba yang bersyukur. Kebahagiaan ini, kemenangan hidup seperti ini adalah as'adun nas, paling berbahagianya manusia di dalam hidup. Karena as-sa'adah abadiyah hadarat fi hayatihi fi hadhihi dar qabla ay yahsula fi daril qarar. Karena kebahagiaan yang tidak pernah putus, kesenangan yang tidak pernah putus, telah berhasil di negeri fitnah ini, dan akan mengisyaratkan
akan bersambung kebahagiaan ini di negeri setelah dunia ini, yaitu kebahagiaan ma'a Rabbihi, kebahagiaan bersama dengan penciptanya yang dia imani. Karena penciptanya adalah yang dia raih di dalam hatinya asyaddu hubban. Cinta kepada Rabbul Alamin mengalahkan cinta kepada semuanya. Karena Rabbnya, Rabbul Alamin adalah yang dia raih di dalam hatinya akhwafal asya, yang paling ditakuti di dalam hatinya dengan takut takdim. Dan karena Rabbnya Azza wa Jalla yang paling dia raih di dalam hatinya adalah harapan-harapan yang menyenangkan, yang membawa kepada kepastian. Yang kemudian Rabbnya, kemudian Allah mendatangkan janji-janjinya kepada hambanya yang seperti ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah ganti kehidupannya yang diliputi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, diganti amna. Hidup meraih rasa aman, padahal di negeri fitnah. Allah berikan kepada dia tumakninatul qulub, ketenangan hati, dimanapun, kapanpun, keadaan seperti apapun, yang dia dapat selalu tatmainnul qulub. Dan karena itu batas waktu yang terakhir di dunia ini akan ada peresmian yang luar biasa. Peresmian orang yang paling berbahagia di dunia saat dia berpisah dengan dunia. Sejarah manusia hanya mendapati kejadian ini sekali. Apakah dia mendapatkan peresmian sebagai orang berbahagia, atau dia mendapatkan peresmian sebagai orang sengsara? Yaitu idza jaa ajaluhum. Apa? Saat batas umur waktu di dunia datang. Yang Allah mengatakan sedikit pun orang tidak bisa menunda saatan, walaupun hanya sebentar, sesaat. Wala yastaqdimun, dan sebentar pun dia tidak minta segera bisa disegerakan, didahulukan. Bagaimana peresmian itu terjadi? Yaitu saat penduduk langit datang. Ada hari-hari nanti kita sampai kepada batas akhir hidup kita. Dan Masya Allah, saat kita harus meninggalkan dunia, yang datang penduduk langit. Penduduk bumi mungkin ada yang datang, mungkin ada yang enggak. Tapi penduduk langit pasti datang. Yaitu malakul maut, malaikat yang Allah berikan amanah untuk mencabut nyawa, mengambil nyawa kita. Dan bukan hanya malakul maut. Sekian banyak malaikat sejauh mata memandang datang. Dan datang itu hanya dengan dua peresmian. Meresmikan orang yang sa'id dan meresmikan orang yang syaqi. Meresmikan orang yang berbahagia dan meresmikan orang yang sengsara.
Bagaimana kedatangan mereka? Kalau orang itu berbahagia, kalau orang itu ahli dunia yang berbahagia, seluruh malaikat datang dengan wajah yang putih, yang berseri-seri, yang menunjukkan kesenangan. Bagaimana kalau dia ternyata perjalanan hidupnya adalah orang yang sengsara? Seluruh malaikat ini datang dengan wajah yang hitam dan gelap, menunjukkan yang mau diresmikan ini orang yang sengsara. Dan bagaimana? Maka terjadilah setelah ruh dicabut oleh malakul maut, karena mereka para malaikat ini membawa kain, yang sebagian kain itu kalau orang berbahagia kainnya adalah halus, kalau orang itu sengsara kainnya adalah kasar, keras. Kemudian roh itu diperebutkan untuk ditaruh di kain itu. Kalau itu orang yang berbahagia, maka roh itu mengeluarkan bau yang harum. Kalau dia adalah orang yang sengsara, maka roh itu mengeluarkan bau yang busuk. Dan itu akan kita alami semua. Kemudian roh itu dibawa naik oleh para malaikat. Kalau roh itu orang yang berbahagia, semua penduduk langit bertanya, itu siapa? Terus fulan bin fulan, fulanah bin fulan, sampai kemudian dibukakan pintu langit. Kalau roh itu rohnya orang yang sengsara, maka pintu langit ditutup. Kemudian roh itu dilemparkan. Fana'udzubillah min dzalik. Dan saat itu ketika malakul maut mengambil roh manusia, itu yang dikenal dengan sakaratul maut. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat, ada keadaan-keadaan yang menyakitkan. Dan peresmian itu Masya Allah, kalau dia rohnya orang yang sengsara, ya taharrak, tubuh itu bergerak, roh susah dicabut, maka dipaksa oleh malakul maut untuk ditarik. Sebagaimana duri yang ditancapkan di kapuk, kapas, kemudian ditarik. Adapun kalau rohnya orang yang berbahagia, maka pada saat itu menetes seperti tetesan embun. Semua itu ayyuhal ikhwah talabatal ilmi, buah dari perjalanan. Buah dari selama ini dia di dunia sudah menemukan surga kehidupan atau belum. Dia di dunia sudah menemukan kemenangan hidup ataukah belum. Karena itu hari-hari kita sudah dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla agar punya kaidah landasan dengan meraih kemenangan ini, seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan, Qul fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, menasihatkan kepada kita di dalam ayatnya. Falyafrahu, kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah mereka ini mengambil sikap gembira. Ya. Fal yafrahu, yaitu di surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan agar kita punya kaidah yang sebagaimana Allah telah menjelaskan ini. Allah menyebut, Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Sampaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, di hidup ini dengan keutamaan yang Allah telah berikan dan dengan rahmat Allah yang Allah telah berikan, fabidzalika falyafrahu. Pemberian yang Allah beri kepada kita itu sambutlah dengan gembira. Ya, sambutlah dengan gembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Dan pemberian itu adalah khairun. Apa? Adalah lebih baik. Mimma yajma'un, dari apa yang mereka manusia kumpulkan. Terus apa yang dimaksud oleh Allah dengan fadlullah wa rahmatuhu? Apa yang dimaksud di dalam ayat ini dengan keutamaannya Allah dan rahmatnya Allah? Apa yang dimaksud? Mari dilihat pada ayat sebelumnya, yaitu di surat Yunus ayat ke-57. Gimana ayat sebelumnya? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Wahai sekalian manusia, sadarlah, ingatlah. Allah memperingatkan dengan hal al-ha tanbih. Cobalah ambil peringatan. Camkan baik-baik. Apa? Sungguh telah datang mir rabbikum, dari Rabb kalian. Apa yang datang? Mau'idah. Apa mau'idah? Nasihat. Ya. Nasihat ini nikmat zahir atau nikmat batin? Hah? Nikmat zahir apa nikmat batin? Batin. Ya. Kemudian kata Allah, wasifaun lima fis sudur, dan obat. Obat spesial. Apa itu? Ngobati apa yang ada di dalam dada kita. Apa yang dimaksud di dalam dada kita? Hah? Yang dimaksud di dalam dada kita itu apa? Hah? Hati. Hati secara fisik atau hati secara makna? Hati secara makna. Berarti obat di sini obat secara makna atau obat secara fisik? Secara makna. Jadi obat secara makna untuk kehidupan yang membutuhkan makna, itu hati manusia. Ya. Telah datang pada kalian obat untuk mengobati makna yang manusia selalu haus, manusia selalu lapar, manusia selalu tidak pernah merasakan puas di hati-hati mereka. Dan itu terbukti manusia tidak pernah berhenti menuruti maunya hati. Ya. Tidak pernah berhenti untuk ngikutin keinginan-keinginan yang ada di dalam hatinya. Dan Allah datangkan. Kemudian wahudan. Apa hudan? Petunjuk. Ini nikmat zahir atau nikmat batin? Nikmat material atau nikmat makna? Hudan. Apa? Nikmat batin.
petunjuk, hidayah. Kemudian Allah katakan wa rahmatun lil mu'minin. Dan rahmat spesial. Kenapa kita katakan rahmat spesial? Karena Allah mengkaitkan rahmat ini dengan orang spesial. Siapa orang spesial yang disebut di dalam ayat ini? Hah? Semua orang atau terbatas? Terbatas. Siapa tadi? Lil mu'minin. Jadi kalau nama Allah Ar-Rahman itu umum. Kalau nama Allah Ar-Rahim itu terbatas. Sebagian ulama kalau Rahman itu rahmat secara menyeluruh. Tapi kalau Rahim adalah rahmat secara terbatas. Allah kaitkan dengan orang beriman. Orang beriman ini punya nikmat makna atau nikmat dohir. Nikmat batin atau nikmat dohir? Nikmat batin. Berarti rahmat di sini ada hubungannya dengan nikmat batin. Coba, apa yang pertama disebut oleh Allah tadi? Hah? Yang telah datang kepada kita? Mau'idah. Yang kedua, syifaun lima fis sudur. Yang ketiga, hudan. Yang keempat, rahmatun lil mu'minin. Ini semua pemberian Allah secara makna atau secara fisik? Secara makna. Kemudian Allah katakan apa? Dengan pemberian-pemberian ini kita disuruh apa? Ya, disuruh ngambek, disuruh biasa-biasa saja, atau disuruh gembira? Disuruh gembira. Sambut dengan hati yang gembira. Kalau hati kita belum bisa gembira, siapkan. Cari cara-cara supaya kita bergembira. Karena ini nikmat kebahagiaan secara makna, secara batin, tentu tidak mungkin cara kita supaya gembira ngelihatnya seperti ngelihat nikmat dohir. Kalau misalnya kalian supaya senang melihat nasi, yang dilihat apanya? Dohirnya apa batinnya? Dohirnya kan, oh nasi ini dipegang-pegang keras, wah enggak, saya enggak senang. Nasi ini, oh ini lembut, oh saya senang. Kalau ngelihat buah, misalnya mangga, secara dohir lebih banyak dilihat atau secara batin yang tersembunyi? Dohir. Mangga ini warnanya apa? Warnanya kok hijau gelap. Mangga apa ini kalau hijau gelap? Mangga kecut. Ya kan? Kalau mangga kok warnanya udah kuning, kemerahan. Oh ini mangga manis. Ini kalau nikmat dohir. Ya. Tapi kalau nikmat batin, supaya kita bisa gembira, kita ngelihat yang dohir, Ustadz yang ganteng apa ora gitu. Salah besar. Ya. Yang dilihat harus memahami makna-maknanya. Allah katakan mau'idah, seperti apa sih? Kemudian Allah katakan apa tadi? Syifaun lima fis sudur. Seperti apa? Pahami maknanya. Kemudian pahami mana orang yang tidak dapat mau'idah dan mana orang yang dapat mau'idah. Mana yang hatinya sembuh, mana yang hatinya tidak sembuh. Mana yang punya hidayah, mana yang enggak punya hidayah. Mana yang dia dapat rahmat, mana yang enggak dapat rahmat. Kemudian pahami, kok ini perjalanannya begini, kok ini perjalanannya begini. Tanyakan, rahmat apa itu? Tanyakan hidayah apakah itu? Tanyakan, terus pelajari. Nanti kita bisa tahu kegembiraan kita. Kita bisa menumbuhkan, oh seharusnya saya syukur. Seharusnya saya gembira. Seharusnya itu yang saya cari. Dan itu caranya. Sebagai contoh. Rasulullah SAW pernah mengkhabarkan ada seorang yang berbahagia. Dan dilihat secara dohir sepele. Tahu sepele? Apa itu sepele? Hah? Apa itu sepele? Kelihatannya apa ya? Remeh, ya. Kayaknya nggak ada harganya lah begitu, nggak pas. Ada seorang Ansor lewat.
Sebelum itu Rasul mengatakan kepada majelis, sebentar lagi akan ada penduduk surga datang lewat ke sini. Loh, ini kan berita besar kan? Berita orang gembira. Kata Rasulullah SAW, sebentar lagi ada penduduk surga mau lewat ke sini. Sahabat kaget semua. Kemudian mana ini? Mana ini? Terus tiba-tiba lewat. Ada seorang Ansor menenteng terompah. Apa itu terompah? Sendal. Kemudian dia cuci, masuk masjid, wudhu dia, kemudian sholat 2 rakaat, habis itu dia pergi. Dah. Orang nggak menyangka. Masa toh itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat melihat dohir atau melihat makna? Dohir, ya kan? Padahal Nabi SAW menjelaskan ahli surga. Orang yang punya nikmat tadi, yaitu apa? Mau'idoh, syifa, apalagi tadi? Hudan, apalagi? Rahmat. Kok begitu aja? Besok lagi Rasul mengatakan lagi, nanti akan ada ahli surga lewat di sini. Sahabat memperhatikan lagi. Muncullah dia lagi. Duh, kok dia lagi? Seperti itu juga yang diperbuat. Sahabat bengong. Masa sih? Ya. Kemudian besok lagi Rasul mengatakan seperti itu lagi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada sahabat yang sangat perhatian. Wah, kalau gini saya harus cari tahu nih. Nah, inilah cara kalau kita harusnya menyambut nikmat ini dengan farah, dengan gembira, dengan lapang. Tetapi kok kita belum bisa sampai ke situ? Pelajari. Karena itu nikmat batin. Kita perlu tahu. Ya. Maka sahabat ini tiba-tiba menemuin, ada satu sahabat menemui sahabat tadi. Terus dia bilang apa? Saya lagi punya masalah nih sama orang di rumah. Ya, orang di rumah mungkin bapaknya atau ibunya. Boleh nggak saya nginep di rumahmu? Maka sahabat tadi bilang, nggak apa-apa, silahkan. Akhirnya dia nginep di rumahnya bertamu. Berapa hari diizinkan bermalam kalau bertamu? 3 hari. Maka dia bermalam. Apa yang dicari? Kedok lindri? Nasi goreng? Ya? Bukan. Ingin tahu dohir atau batin? Batin. Ingin tahu makna atau perkara yang itu material? Makna. Kenapa sih? Kok orang ini disebut Nabi orang berbahagia? Punya apa dia? Maka 3 malam sahabat ini gak tidur. Ngapain? Ngintip. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia miliki? Apa yang dia kerjakan? Dari masalah hidayahnya, masalah kehidupannya dengan Robnya, masalah seperti apa sih iman dia kepada Allah. Maka setiap kali malam tidak tidur jaga, dia nggak mendengar sahabat itu bangun tengah malam kemudian sholat berapa rakaat baca ayat panjang, nggak mendengar. Dia hanya mendengar sahabat ini terbangun, kemudian menyebut nama Allah, kemudian batuk-batuk, habis itu tidur lagi. 3 malam didapati seperti itu. Akhirnya pagi-pagi karena sudah 3 malam dia pamit. Loh, kamu sebenarnya ke sini cari apa? Ya, saya ada yang saya cari dari kamu, tapi nggak dapat. Oh gitu, ya sudah. Nah, terus dia bilang terus terang, saya itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan akan ada ahli surga datang lewat ke sini. Dan 3 kali beliau Rasulullah SAW berbicara begitu, yang lewat itu kamu. Maka saya mencoba mencari, memahami apa sih yang kamu punya. Terus sahabat ini bilang, lah kamu lihat apa? Saya nggak lihat apa-apa. Kamu biasa-biasa saja. Ya, oh ya sudah.
Terus dia mau pamit. Begitu mau pamit, sahabat ini manggil lagi. Atau mungkin ini yang kamu cari. Apa? Kemudian, apa itu? Sahabat itu menjelaskan, seumur hidup saya itu nggak pernah sakit hati sama manusia. Ada yang bisa begitu? Sama ibunya sendiri aja sakit hati, ya, sama bapaknya aja sakit hati, ya. Malah kadang-kadang sama dirinya sendiri sakit hati juga. Orang hari ini kan aneh-aneh, ya. Ini dia nggak pernah sakit hati dengan siapapun. Maka sahabat ini bilang, ternyata ini yang kamu miliki. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan itu. Dan kalau betul itu yang kamu miliki, saya nggak bisa seperti kamu. Masya Allah. Ayo alikhwah. Orang seperti ini pasti hatinya ada sifat apa enggak? Ada. Ada hidayah enggak? Ada. Ada rahmat enggak? Ada. Ada mauidhah enggak? Ada. Ya. Kehidupannya seperti itu. Maka ayyuhal ikhwah talibatil ilm. Makanya Allah mengatakan falyafrahu. Gembiralah. Kemudian Allah mengajak kita mempunyai kaidah gembira yang benar terhadap apa tadi? Terhadap apa tadi? Hah? Apa? Lu kok lupa lagi? Mauidhah. Terus apa lagi? Syifaun lima fisudur. Terus apa lagi? Hudan. Terus rahmatun lil mu'minin. Allah ngajak kita untuk memahami kegembiraan ini dari dasar. Kenapa? Karena selama ini kita hari-hari pernah gembira nggak? Hah? Pernah nggak gembira? Gembiranya urusannya dengan apa? Dengan makanan, ya kan? Dengan minuman, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, mungkin dengan uang, mungkin dengan kekayaan, mungkin apapun. Selama ini manusia gembira, tapi gembiranya dengan apa? Dengan makhluk. Dan kegembiraan ini selalu diukur dengan fisik atau diukur dengan makna. Fisik. Ya, contoh, punya uang sedikit sama punya uang banyak, gembira mana? Gembira mana? Banyak. Ngukurnya fisik, ya kan? Ya. Punya temen, temennya sering ngasih, dengan temennya nggak pernah ngasih, gembira mana? Yang sering ngasih. Ya. Kegembiraan selalu diukur dengan seperti itu. Dan kata Allah, mimma yajma'un, itu yang kebanyakan orang kumpulkan. Ya. Maka Allah katakan apa? Huwa khairun. Kegembiraan itu lebih baik daripada yang selama ini kita kumpulkan. Dan ini caranya. Kalau selama ini kita gembira dengan ini, dengan ini, dengan ini, terus kalau ditanya, kenapa gembira dengan uang? Kenapa gembira dengan makanan? Kenapa gembira dengan teman? Kenapa gembira dengan bapak, ibu, adik, kakak, dan seterusnya? Kenapa gembira? Terus coba dipahami, gimana caranya kita bisa gembira dengan hidayah? Gimana caranya kita gembira dengan syifaun lima fis sudur? Gimana caranya kita bisa gembira dengan rahmatun lil mu'minin? Pelajari. Dan ayyuhal ikhwah, semua yang disebutkan oleh Allah tadi itu ada di mana? Hah? Ada 4 kan tadi? Ada di mana? Ada di kitab Allah. Ya kan? Kitab Allah itu hakikatnya adalah mauidhah. Kitab Allah itu hakikatnya adalah syifaun lima fis sudur. Kitab Allah itu hakikatnya adalah
rahmatun lil mu'minin. Kitab Allah itu hakikatnya adalah hudan. Nah, sekarang ambil perjalanan ini dan kalian sudah mengambil. Kalian memahami, mempelajari, memaknai, ya, mendengar dan seterusnya. Bangun pelan-pelan. Mungkin tidak ada manusia langsung mendadak. Untuk bergembira dengan seperti ini, butuh terus-menerus kita membangun perjalanan ilmu yang benar. Ya, membangun perjalanan ilmu yang benar. Membangun perjalanan salaka tariqan yaltamisu fihi ilman yang benar. Sehingga kita benar-benar punya perjalanan ta'allum dan wa innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Bangun, jadikan. Ya, kalau kita kembali ke faedah shorof, ta'allum, tahallum, apa faedahnya? Ya? Apa faedahnya? Mutawa'ah. Mutawa'ah itu apa? Kalau diartikan bahasa Indonesia, menjadikan sesuatu berarti bekerja sampai betul-betul itu jadi. Jama'tul ibila fajtama'a. Kan begitu kan? Kita kerja ngumpulin onta sampai kapan? Sampai onta itu menjadi berkumpul. Berarti apa? Kita kerja terus ta'allum, ta'allama. Sampai benar-benar ilmu itu menjadi kepribadian kita. Kita kerja terus untuk tahallum, helm. Tidak cukup sehari, 2 hari, tidak cukup sebulan, 2 bulan. Terus. Sampai nanti akan merasakan. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang manis tiba-tiba. Justru kalau ada sesuatu yang manis tiba-tiba, sebenarnya itu pahit. Di dunia ini, sesuatu yang manis itu ternyata dinikmati dengan perjalanan yang tidak manis. Perhatikan, apa tadi? Di dunia ini, sesuatu yang manis itu hanya bisa diraih dengan sesuatu yang tidak apa? Tidak manis. Mana dalilnya di Al-Quran? Hah? Mana? Inna ma'al usri yusron. Mana manisnya? Mana manisnya? Yusron. Mana tidak manisnya? Usron. Sekarang coba. Fasanu yassiruhu lil yusra. Apa artinya? Hah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Apa? Maka Allah mudahkan dia apa? Untuk kemudahan. Ini manis apa pahit? Hah? Manis. Pahit. Dimudahkan oleh Allah kok. Manis apa pahit? Manis. Didahului apa? Ayat itu. Sebelumnya apa? Hah? Gimana? Lulu. Ayatnya kok innamal usri yusra. Ayatnya kan fasanu yassiruhu lil yusra. Sebelumnya gimana? Hah? Ayat sebelumnya? Fa amma loh, kok wan bakhila. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna baru fasanu yassiruhu lil yusra. Apa a'ta? Memberikan. Memberikan kepada Allah, dunianya diberikan, kehidupannya diberikan untuk beribadah, untuk taat, menjalani itu. Itu perjuangan enggak? Perjuangan. Perjuangan itu pasti pengorbanan. Kemudian apa? Wattaqo, bertakwa. Bertakwa itu butuh perjuangan. Kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan surganya Allah. Baru mendapat
Sehingga Imam Ibnul Qayyim menasihatkan, ar-rahatu la tunalu birrohah. Apa? Ar-rahatu la tunalu birrohah. Nyaman itu, ya, nyaman. Kelapangan, kenyamanan itu tidak pernah diraih. Apa? La tunalu, tidak bisa didapat. Apa? Birrohah, dengan nyaman, dengan kelapangan. Apa? Berarti apa tadi? Sesuatu yang manis tidak bisa diraih dengan sesuatu yang manis. Harus diraih dengan sesuatu yang tidak manis. Dan ini yang harus kita bangun. Manisnya itu bukan di dohir. Manisnya adalah fal yafrohu. Gembiralah. Maka talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah, inilah ketika Nabi kita SAW menasihatkan terhadap ilmu. Apa nasihat Nabi SAW kepada ilmu? Jadilah orang pintar, begitu. Hah? Begitu enggak? Enggak kan? Nasihatnya Nabi apa? Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kita harus punya jalan yang kita jalani untuk mencari ilmu. Jadi bukan Nabi hanya sekedar kita jadilah otak kalian punya ilmu yang banyak, enggak. Punyalah perjalanan ilmu yang kita gunakan di dalam jalan itu untuk meraih ilmu. Itu pesan Rasulullah SAW. Dari sini makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW, kalau ayat-ayat Al-Quran begitu banyak yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang hakikatnya itu untuk memberikan kaidah-kaidah kepada kita supaya kita itu bisa fal yafrohu. Apa tadi? Bisa gembira. Ya. Dan itu dulu para salafus saleh. Mereka sering mengatakan, kami dulu menuntut ilmu di awal susah ikhlas. Tapi terus menerus kami memperbaiki. Suatu ketika kita merasakan manisnya ikhlas. Kita dulu sholat 20 tahun susah. Tapi setelah 20 tahun kita baru merasakan indahnya sholat. Kita dulu menjalani ibadah, bahasa kitanya menyengsarakan diri. Tapi kemudian perjalanan dijalani dengan memahami prosesnya, akhirnya kita menjalani ibadah dengan kesenangan. Ini talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga jalan kita di dalam ilmu ini banyak hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita jaga, yang harus kita hadirkan. Seperti yang sudah kita bicarakan nasihatnya beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Bagaimana kita mensikapi Al-Quran? Dengan kaidah tujuan yang benar, baik tujuan yang akan kita raih di luar Al-Quran yang itu kalam Allah untuk kita dekat dengan Allah, atau tujuan yang kita raih terhadap Al-Quran itu sendiri sebagai kebahagiaan. Apa sebagaimana yang terakhir? Man hafidhal Quran, ya, di halaman 5. Nah, man hafidhal Quran mujarrada hifdhihi lil Qur'ani la yakunu min ahlil Qur'an ma lam ya'mal bil Qur'an. Apa terjemahnya? Kan sudah kita terjemahkan. Apa? Hah? Apa terjemahnya? Lupa lagi. Apa?
siapa yang telah menghafal pada Al-Quran. Terus hanya sekedar menghafal bagi Al-Quran. Terus ya, tidaklah dia termasuk dari ahli Al-Quran. Terus selama dia tidak mengamalkan Al-Quran. Sekarang indana soal. Dari faidah ini kita ada pertanyaan. Ya. Dari faidah ini kita ada pertanyaan. Man ahli sa'adah fi hadzal kitab? Sekarang siapa orang yang punya kesenangan, kebahagiaan dengan kitab Allah ini? Siapa? Jawabannya dari kalimat tadi. Yang mana? Yang hafidhal Quran, mujarrad hifdhihi, atau yang mana? Yang mana? Siapa yang dia paling pantas mendapatkan kebahagiaan dengan kitab Allah, kesenangan dengan kitab Allah? Siapa? Jawabannya ada di tadi. Coba saya ulangi. Pertama kalimatnya man hafidhal Quran. Apa tadi artinya? Siapa yang telah menghafal Al-Quran. Kemudian mujarrad hifdhihi lil Quran. Menghafalnya dia memang hanya semata untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ini yang kedua bahasanya. Yang ketiga, la yakunu min ahlil Quran. Orang seperti itu tidak dinilai ahli Al-Quran. Kemudian yang keempat bahasanya malam ya'mal bil Quran. Selama dia tidak mengamalkan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, siapa dari kalimat tadi, bahasa yang mana yang menunjukkan orang itu ahli berbahagia dengan Al-Quran? Yang mana? Siapa yang tahu? Dari tadi jawabnya di situ. Tinggal pilih dari 4 tadi. Siapa? Yang dia pantas menjadi orang paling senang dengan Al-Quran, paling bahagia dengan Al-Quran. Siapa? Ya'mal bil Quran. Ya. Ya. Kalau dia adalah orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Padahal kalau sudah berbicara mengamalkan Al-Quran, dia berarti harus paham Al-Quran enggak? Hah? Harus paham. Fahamnya harus terjaga enggak? Nah, caranya menjaga faham dengan apa? Dengan menghafal. Jadi tidak bisa dipisahin ini. Kalau dia mengamalkan Al-Quran, mesti dia faham. Ya, faham akidah Al-Quran, faham ibadah Al-Quran, ya, faham suluknya Al-Quran, dan seterusnya. Ahli berbahagia. Kemudian otomatis dia berusaha menjaga Al-Quran. Maka dia juga apa? Menghafal Al-Quran, menghafal kitab Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbahagia yang seperti ini. Berarti perjalanan ahli ilmu, thalabul ilmi yang benar adalah untuk meraih ini. Makanya kalau orang belajar kitab Allah Azza wa Jalla, jalan belajarnya dia tidak menyampaikan ke sini, tidak akan berbahagia dengan Al-Quran. Tidak bisa fal yafrahu, enggak bisa. Enggak. Ya. Saya ingin sedikit memberikan contoh. Saya dulu ketika mondok punya teman-teman satu angkatan di pondok itu banyak. Kalau tradisi dulu zaman saya mondok di pondok Salafiyah, Syafi'iyah, pondok-pondok tradisional, itu mereka mengistilahkan ada pondok
tahfidz Al-Quran, ada pondok kitab. Ya. Kalau pondok tahfidz Al-Quran dulu itu ya hanya menghafal aja. Tapi kalau pondok kitab, ya kitab itu sendiri menerangkan isinya Al-Quran. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akidah. Itu semua menjelaskan isinya Al-Quran. Dan di dalamnya juga ada ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sekarang kalau kita lihat, sekedar menjadi orang yang hafal Al-Quran. Di masa Nabi, ada nggak orang yang diberi kelebihan oleh Allah, dia penghafal Al-Quran yang suaranya paling bagus? Ada nggak? Ada. Siapa? Hah? Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ulama nggak? Bukan. Nah, coba perhatikan. Tapi beda Ibnu Mas'ud. Abu Musa Al-Asy'ari saja datang ke Ibnu Mas'ud minta nasihat. Ketika ada fitnah begitu besar, yang dipegang perkataannya adalah Ibnu Mas'ud. Apakah Ibnu Mas'ud bukan ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran. Ahli faham, ahli amal. Dan Ibnu Mas'ud juga punya hafalan kepada Al-Quran. Nah, dari sini ayolah ikhwah, nasihat yang begitu dalam dinasihatkan oleh beliau. Man hafidhal Qur'an mujarrada khifdihi lil Qur'an la yakunu min ahlil Qur'an. Jadi kalau kita ngaku ahli Qur'an, hati-hati. Kalau cuma kita hanya sekedar Indonesia menghafal. Ada nggak sekarang promosi begitu? Ada. Tahun sekian akan melahirkan khufat sekian juta. Betul? Itu ahli Al-Quran? Enggak. Ahli Al-Quran adalah seperti ini. Orang yang punya perjalanan kepada Al-Quran sampai kepada ya'mal bil Quran. Itu ahli Al-Quran. Kalau dia tidak sampai kepada perjalanan seperti ini, kata beliau, Syekh Abdul Razak, apa? La yakunu, apa tadi? La yakunu min ahlil Quran. Enggak termasuk ahli Al-Quran. Jangan salah arah. Kita tahu kenapa? Jangan main-main dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamnya Allah. Hati-hati. Kalamnya bapak kita, ibu kita aja kita hati-hati kan? Apalagi ini kalamnya Allah. Jangan dimaknai menurut mau kita. Makanya Allah mengatakan di dalam ayatnya Al-Quran, yatluna kitaballah haqqa tilawati. Orang yang membaca kitab Allah dengan sebenar-benarnya membaca. Para ulama ketika menjelaskan sebenar-benarnya membaca adalah mengamalkan. Kalau orang nggak mengamalkan Al-Quran, nggak memperbaiki adabnya dengan Al-Quran, itu bukan membaca Al-Quran yang benar. Ini ayo ikhwah talabatul ilm. Sehingga beliau Syekh Abdul Razak menasihatkan, wa man amila bil Qur'an wa illam yatayassar lahu khifdul Qur'ani kamilan kana min ahlil Qur'an li amalihi bil Qur'an fal umdatu alal amal wal Qur'anu innama unzila liyu'mala bihi. Ini penjelasan yang sangat bagus dari beliau Syekh Abdul Razak. Apa? Siapa yang mengamalkan dengan Al-Quran? Ada prosesnya enggak untuk bisa mengamalkan Al-Quran? Hah? Ada enggak? Tadi harus paham, harus memahami bahasanya, pembahasannya, tafsirnya, faidahnya, ya, dan seterusnya. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, wa illam yatayassar lahu khifdul Quran kamilan, sekalipun tidak menjadi mudah bagi dia untuk menghafal Al-Quran kamilan. Apa kamilan? Utuh 30 juz.
Sekalipun dia tidak mendapatkan kemudahan, belum diberi oleh Allah kemudahan seperti ini. Ya, tetapi kalau orang beramal dengan Al-Quran, faham beramal, mohon maaf, kira-kira ada yang dihafal nggak ayat Al-Quran? Hah? Ada nggak? Pasti ada. Ya. Dan dia menghafalkannya malah dengan ilmu. Dia malah menghafalkannya dengan amal. Makanya ketika dia beramal ingat ayat ini. Ketika dia menasihatkan ingat ayat ini. Ketika dia punya pemahaman ini ingat ayat ini. Itu hafalnya dia. Para ulama-ulama kita seperti itu kan. Begitu memberi nasihat ke kita tentang akidah, tentang mengenal Allah, keluar ayat, keluar hadis, kan begitu. Berarti dia hafal nggak? Hafal. Tapi tidak hafal seperti penghafal Al-Quran yang 30 juz. Urut begitu enggak. Ya. Maka sekalipun tidak menjadi mudah bagi dia menghafal Al-Quran kamilan. Ahli Quran enggak orang seperti itu? Hah? Ahli Quran enggak? Dia orang yang perjalanan hidupnya mengamalkan Al-Quran. Dan dia belum berhasil menghafal 30 juz. Ahli Al-Quran enggak? Hah? Dasarnya apa kalau dia ahli Al-Quran? Karena dia mengamalkan. Masya Allah. Sadaqtum. Ya. Maka huwa min ahlil Quran. Dia termasuk ahli Al-Quran. Li amalihi bil Quran. Kenapa? Karena dia mengamalkan Al-Quran. Ya. Fal umdatu alal amal. Maka pokok hakikat kebahagiaan dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Wal Quran innama unzila liyu'mala bihi. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan dengannya. Maka kesempatan yang Allah mudahkan bagi antunna semua, bagi kita semua, punya kehidupan dengan Al-Quran, dengan thalabul ilmi, berusaha tiap hari bersibuk dengan kitab Allah, bahasanya, akidahnya, ibadahnya, terus penjelasan-penjelasannya. Masya Allah. Kita punya perjalanan sebagai ahli Al-Quran. Maka sepantasnya falyafrahu. Ayo gembira. Perbaiki hati kita, jaga perjalanan kita supaya kita termasuk orang-orang yang gembira dengan kitab Allah. Ini cara kita menjadi orang-orang ahli sa'adah. Ayyuhal ikhwah talibatil ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, insyaallah faedah kita pada kesempatan ini, mudzakarah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah dengan izin Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mudahkan kembali kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'aunillahi Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melapangkan dada kita, memberikan taufik kepada kita termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah ilman nafi'ah, ilmu yang senantiasa bermanfaat bagi kita. Ayolah ikhwah talabatul ilmi, dan sebelum diakhiri saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan, dan kesempatan lebih lanjut waktu kita serahkan kembali kepada beliau Ustaz Abu Dhar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat thalibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi beberapa kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Izi. Mudah-mudahan faedah yang kita dapatkan dari kajian beliau bisa menambah keimanan dan tentunya himmah kita di dalam menuntut ilmu. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.